Sejarah singkat, Abu Bakar As-Siddiq terpilih menjadi khalifah atau pemimpin. Khalifah yang pertama kali, yaitu Khulafaur Rasyidin. Ada 4 Khulafaur Rasyidin, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam wafat atau meninggal dunia, yaitu sekitar pada tahun 632 Masehi, kaum Ansor berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah. Untuk apa? Untuk menentukan siapa pengganti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu mereka memilih Sa'ad bin Ubadah. Namun setelah Abu Bakar datang dan menawarkan 2 pilihan, yaitu siapa? Umar bin Khattab dan Abu Ubadah. Akhirnya mereka milih siapa? Milih Abu Bakar As-Siddiq. Selama masa Rasulullah sakit saat menjelang wafatnya, dikatakan bahwa Rasulullah ini tidak bisa mengimami di masjid. Yang menggantikan siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Karena ini apa? Waktu itu Rasulullah tidak bisa mengimami di masjid waktu itu, yang digantikan oleh Abu Bakar. Ini dikasih bahwa Abu Bakar adalah yang terdekat, menjadikan isyarat akan menjadi pimpinan setelah waktu hijrah ke Madinah. Yang mendampingi di dalam Gua Sur itu juga Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq juga mempercayai langsung setelah Nabi Muhammad di Isra Mi'raj, langsung percaya. Makanya dapat juga adapun beberapa sebab-sebab yang dibuat alasan mengapa Abu Bakar yang dijadikan pemimpin. Sebab-sebabnya dipilih anak apa itu yang sebagai pimpinan atau khalifah Abu Bakar As-Siddiq ini sebagai berikut. Di antaranya Abu Bakar As-Siddiq satu-satunya sahabat yang menemani Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di mana berhijrah dan bersembunyi di Gua Sur. Padahal guanya itu sangat hantu, mungkin sangat mengharukan. Abu Bakar tetap setia menemani di dalamnya. Abu Bakar selalu ditunjuk menggantikan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sedang berhalangan. Abu Bakar As-Siddiq merupakan keturunan bangsawan yang cerdas dan berakhlak mulia. Abu Bakar menggantikan sebagai imam sholat ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sedang sakit. Abu Bakar merupakan sosok yang bisa diterima semua golongan atau semua umat. Karena apa? Karena Abu Bakar ini adalah seorang yang sangat bijak, seorang yang sangat
bijaksana dalam segala hal, termasuk Abu Bakar, orang yang pertama kali masuk Islam di kalangan orang dewasa laki-laki. Kalau di kalangan perempuan siapa? Siti Khadijah. Di kalangan pemuda siapa? Ali bin Abi. Kalangan juga Zaid bin Aisyah. Inilah diantara sebab-sebab Abu Bakar dipilih menjadi pimpinan yang selalu loyal, yang selalu peduli dalam perjuangan Nabi Muhammad pada waktu itu yang banyak rintangan-rintangan. Abu Bakar tak setia menemani pada beliau. Mulai hijrah juga demikian, padahal tantangannya itu berat. Makanya Abu Bakar dikatakan Suci Abu Bakar as. Nama aslinya siapa kemarin? Abu Bakar nama aslinya siapa? Abdul Ka'bah. Setelah dewasa Abdullah. Mengapa Abu Bakar? Abu Bakar itu adalah nama lengkap atau julukan. Abdul itu artinya itu bapak, bapak itu artinya segera atau pagi-pagi. Artinya orang yang segera atau pagi-pagi atau cepat atau dini memeluk Islam. Ada sejarah yang mengatakan ini. Jadi Abu Bakar ini adalah bukan nama aslinya, tapi nama lengkap. Namanya adalah Abdullah bin Abu Muhammad. Kamu harus bisa. Kita harus mengerti sejarah-sejarahnya Khulafaur Rasyidin. Berapa masa kepemimpinannya Abu Bakar? Adalah berapa? Yang paling sedikit hanya 2 tahun. Khalifah atau Khulafaur Rasyidin ada 4. Yang masa kepemimpinannya yang paling pendek adalah Abu Bakar As-Siddiq. Yang paling lama siapa? Utsman bin Affan. Masa kepemimpinannya 12 tahun. Terus masih 2 siapa? Bahkan Umar, Utsman, Ali. Kalian harus mengerti. Ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun masa. Kalian harus mengerti. Abu Bakar usianya sama dengan siapa? Nabi Muhammad. Berapa tahun? 60 tahun wafat. Nabi Muhammad menurut sejarah usianya 22 tahun 2 bulan 22 hari. Ini adalah sejarah. Apa Pak sejarahnya? Ada cerita atau kisah di masa lampau. Karena ini sejarah Islam, kita harus mengerti tentang alurnya Islam, perjuangan-perjuangan tokoh Islam, termasuk asal mulanya Nabi Muhammad ini dan sahabat, seterusnya dan tabi'in dan sebagainya. Harus mengerti tentang sejarahnya Islam. Kita sebagai orang Islam, kita sebagai umat Islam, dan mengerti dalam keadaan apapun perjalanannya waktu itu. Nah, usaha-usaha yang dilakukan Abu Bakar As-Siddiq selama menjadi khalifah itu bagaimana saja, Pak? Termasuk langkah kebijakan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ini diantaranya adalah memerangi kaum pembangkang atau orang murtad dan nabi palsu. Yang kedua diantaranya adalah siapa?
Apa itu? Termasuk mengumpulkan mushaf Al-Quran. Ini langkah-langkah. Karena pada waktu itu Al-Quran tidak seperti yang kalian baca. Al-Quran tulisannya berserakan, ada yang di batu, ada yang di pelapah. Dan waktu itu juga ada sejarahnya. Mengapa? Karena orang-orang atau sahabat waktu itu ada yang gugur, khawatir. Akhirnya pada waktu itu dikumpulkan. Itu ada yang mengusulkan juga, siapa? Mendapat usulan yang terbaik maka dilakukan. Yang ketiga, mendirikan Baitul Mal. Yang keempat, mendirikan lembaga peradilan. Ini sejak dulu sudah ada. Nah, memerangi yang pertama termasuk memerangi kaum pembangkang, kaum murtad dan nabi palsu. Apa orang murtad itu, Pak? Apa kaum murtad siapa? Itu waktu itu banyak. Kelihatannya Islam tapi hatinya tidak sependapat dengan Islam. Hatinya berkata lain. Termasuk murtad. Pada waktu itu juga ada nabi palsu. Nabi setelah Nabi Muhammad wafat, ada yang mengaku nabi, itu namanya nabi palsu. Di Indonesia juga ada yang mengaku menjadi nabi. Dulu ada dulu. Waktu itu siapa diantaranya adalah Musailamah Al-Kadzab. Musailamah itu adalah mengaku dirinya sebagai nabi. Ia mendapatkan dukungan dari Bani Hanifah dan Yamamah. Ia menikah dengan Sajah dan yang mengaku sebagai nabi dari kalangan Kristen. Pengikutnya cukup kuat waktu itu. Mereka berhasil menyusun pasukan besar berkekuatan sekitar 40.000 orang waktu itu. Menghadapi perlawanan Musailamah Al-Kadzab, Abu Bakar As-Siddiq mengirimkan Ikrimah bin Abu Jahal dan Suhrohbil bin Hasanah, pasukan Islam kualan waktu itu. Menghadapi pasukan Musailamah yang besar dalam hal ini, Abu Bakar As-Siddiq tetap semangat dan segera mengirimkan pasukan bantuan yang dipimpin Khalid bin Walid. Ini pasukan yang termasuk pemimpin yang tangguh juga ini. Pasukan Islam bertempur dengan gagah berani, dengan semangat dan persatuan yang kuat. Akhirnya pasukan Musailamah Al-Kadzab berhasil dikalahkan dan terbunuh di tangan Wahsy. Tidak kurang 10.000 orang. Padahal dulu belum ada rudal atau peluru kendali. Perangnya langsung berhadapan, lawan sama lawan. Sementara itu orang Islam yang gugur, ribuan kaum muslimin gugur dalam perang ini. Perang ini merupakan perang paling besar di antara perang melawan kaum murtad lainnya. Perang ini dikenal dengan sebutan perang Yamamah. Dinamakan perang Yamamah. Mereka merasuk orang mereka atau lawan orang Islam 10.000 orang murtad dibunuh. Namun akibat yang muncul adalah tewasnya banyak di antara sahabat yang hafal Al-Quran waktu itu atau qori. Akhirnya bagaimana? Disuruh untuk mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang berserakan. Dan hurufnya bukan seperti sekarang ya. Hurufnya belum sempurna. Seperti ejaan-ejaan revisi, seperti bahasa Indonesia, ejaan baru, ejaan lama, dan sebagainya. Akhirnya kita mengerti bacaan-bacaan sab'ah. Ini ada sejarahnya tersendiri. Karena keikut sertaan mereka dalam perang apa tersebut, mereka adalah penghafal sebagian-bagian Al-Quran. Ada yang tewas menjadi syuhada. Melihat situasi ini, Umar bin Khattab merasa cemas karena mungkin
makin bertanya atau bertanya-tanya para qori yang tewas akan menghilangkan sebagian Al-Quran dengan alasan inilah akhirnya Umar bin Khattab mengusulkan kepada Abu Bakar As-Siddiq untuk apa? Untuk membukukan Al-Quran. Abu Bakar pada mulanya tidak setuju dengan usulan tersebut karena tidak ada otoritas dan Nabi untuk membukukan Al-Quran. Asal mulanya ditolak. Tapi melihat keadaan kondisi dan sebagainya, namun kemudian ia setuju dan memberikan tugas tersebut kepada Zaid bin Sabit untuk menuliskannya. Akhirnya yang menjadi sekretaris Zaid bin Sabit. Kaum muslimin semakin kuat dan perlawanan telah berkurang, akan tetapi kaum muslimin belum berdiam diri. Mereka bergerak menuju Bahrain, Oman dan Yaman. Di tempat-tempat tersebut kaum murtad juga berhasil dikalahkan. Serangkaian perang dalam menghadapi kaum murtad itu disebut perang Riddah. Perang yang menghadapi kaum murtad atau orang-orang yang keluar dari Islam dinamakan perang Riddah. Dan akhirnya kemenangan di puncak orang Islam dan apa? Orang-orang murtad termasuk yang mengatakan nabi palsu juga terbunuh. Tidak hanya Sulaiman Al-Adab saja, Aswad Al-Ansi itu banyak waktu itu. Tapi waktu itu ada yang mengatakan Nabi termasuk Aswad Al-Ansi, Tulaikah bin Khuwailid, Malik bin Nuwairah. Ini diantaranya yang mengaku-ngaku menjadi nabi. Aswad Al-Ansi ini, Aswad Al-Ansi memimpin suku Badui, suku yang dalam pedesaan di Yaman. Mereka berhasil merebut Najran dan Sana'ah, akan tetapi Aswad Al-Ansi terbunuh oleh siapa? Saudara gubernur Yaman yaitu Abu Bakar As-Siddiq mengirimkan Zubair bin Awam untuk menghancurkan mereka. Namun ketika Zubair sampai di sana, Aswad Al-Ansi telah terbunuh. Peperangan dimenangkan siapa? Oleh pasukan Islam dan kembali berhasil menguasai Yaman. Ini sejarahnya singkat demikian. Tulaikah bin Khuwailid menganggap dirinya sebagai nabi, pengikutnya berasal dari Bani Asad, Bani Gatafan, Bani Amir. Abu Bakar As-Siddiq mengirimkan pasukan yang dipimpin siapa? Khalid bin Walid. Pertempuran ini juga terjadi di dekat sumur Buyakah. Pasukan muslim berhasil mengalahkan mereka. Kemenangan dalam pihak Islam. Malik bin Nuwairah. Malik bin Nuwairah ini adalah pemimpin Bani Yarbuk dan Bani Tamim. Semenjak Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, mereka tidak mengaku Islam. Pasukan Khalid bin Walid kemudian bergerak menuju kemana? Perkampungan mereka. Pertempuran terjadi dengan hebat, berkecamuk. Dalam pertempuran yang sengit itu Malik Nuwairah terbunuh, yang mengaku-ngaku menjadi nabi. Para pengikutnya kacau balau dan tercerai berai. Ini waktu itu. Terus langkah yang kedua mengumpulkan mushaf Al-Quran. Pada tahun berapa? Pada tahun ke-12 Hijrah. Abu Bakar memerintahkan Zaid bin Sabit agar mengumpulkan Al-Quran dari berbagai tempat penulisan, baik yang ditulis di kulit-kulit, dedaunan maupun dan hafalan yang tersimpan dalam dada kaum muslimin. Peristiwa itu terjadi setelah para qori penghafal Al-Quran banyak yang gugur atau terbunuh menjadi syuhada dalam peperangan Yamamah gara-gara nabi palsu. Zaid bin Sabit juga pernah berkata, Abu Bakar mengirim surat kepadaku tentang orang-orang yang terbunuh di perang Yamamah.
Pada saat aku mendatanginya, aku melihat Umar bin Khattab berada di sampingnya. Abu Bakar lalu berkata, Umar mendatangiku dan berkata, sesungguhnya banyak qori penghafal Al-Quran yang telah gugur menjadi syuhada dalam peperangan Yamamah. Aku takut jika para qori yang masih hidup lalu di kemudian hari terbunuh dalam peperangan akan mengakibatkan hilangnya sebagian besar dari ayat Al-Quran. Menurut pendapatku, engkau harus menginstruksikan agar segera mengumpulkan dan membukukan Al-Quran. Aku Abu Bakar bertanya kepada Umar, bagaimana aku melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan Rasulullah? Kata Abu Bakar. Umar menjawab, demi Allah, ini adalah kebaikan. Nah, jangan mengatakan bid'ah. Semua bid'ah. Numpak naik pesawat juga bid'ah, naik kendaraan juga bid'ah. Nabi waktu dulu belum ada. Adanya unta. Ini padahal waktu Rasulullah belum ada. Demi Allah ini adalah kebaikan. Dan Umar terus menuntut Abu Bakar hingga Allah melapangkan dadanya untuk segera melaksanakan. Akhirnya Abu Bakar pun setuju dengan pendapat Umar. Zaid bin Sabit berkata, kemudian Abu Bakar berkata kepadaku, engkau adalah seorang pemuda yang jenius, yang cerdik, yang hebat, yang pandai, berakal, cerdas, dan penuh amanah. Selain itu engkau pun telah terbiasa menulis wahyu untuk Rasulullah. Maka carilah seluruh ayat Al-Quran yang berserakan dan terkumpulkanlah. Lalu Zaid berkata pada dirinya sendiri, demi Allah, berat ini. Jika mereka memerintahkan aku untuk memikul gunung, tentulah lebih ringan bagiku daripada melaksanakan perintah Abu Bakar untuk mengumpulkan Al-Quran. Ini karena adalah sangat berat, sangat sangat sungguh berat sekali, itu kata beliau. Kemudian Zaid bin Sabit pun mulai mengumpulkan tulisan-tulisan Al-Quran yang tertulis di daun-daunan, kulit maupun dari hafalan para penghafal Al-Quran. Itu diantaranya langkah mengumpulkan Al-Quran. Langkah berikutnya yang ketiga, mendirikan Baitul Mal. Baitul Mal didirikan oleh Abu Bakar As-Siddiq untuk meningkatkan kesejahteraan umat. Lembaga ini mengurusi kas keuangan, kas negara. Pengelolanya diserahkan kepada Abu Ubadah bin Jarrah. Beliau merupakan sahabat yang mendapat gelar Amin al-Ummah, kepercayaan umat, menetapkan pembagian ghanimah atau harta rampasan perang. Yang saya ulang sedikit, yang ketiga adalah mendirikan lembaga peradilan. Lembaga ini dipercayakan kepada Umar bin Khattab yang bertugas untuk mengadili dan menyelesaikan perselisihan antar umat. Kalau sekarang ya pengadilan, ada kejaksaannya, dulu itu namanya qadhi. Yang keempat, membagi harta rampasan perang atau ghanimah. Abu Bakar memberikan harta rampasan perang secara adil dan meyakini bahwa Allah lah yang memberikan pahala di akhirat kelak sesuai perjuangan. Dengan demikian kita harus mengerti tentang apa? Tentang sejarah-sejarah Islam pada waktu dulu. Biar kita apa? Tahu persis. Tidak katanya orang. Itu sudah dibahasakan bahasa Indonesia, ada yang tarikh atau sejarah aslinya. Ada. Namanya Kulasov, ada menerangkan sejarah Islam tentang riwayat-riwayat Khulafaur Rasyidin. Kita harus mengerti. Nah, tugas Khulafaur Rasyidin ini apa? Adalah memimpin umat. Tidak bisa menggantikan risalah. Pemimpin negara dan pemimpin agama. Tapi tidak menggantikan risalah, tidak bisa.
Karena disalahi adalah siapa? Pada Nabi dan Rasulnya Allah. Setelah Nabi Muhammad juga tidak ada Nabi lagi. Kalau mengaku dari Nabi itu namanya Nabi palsu. Dibunuh nggak apa-apa. Makanya kita harus mengerti yang tidak terjebak di akhir zaman ini. Akhir-akhir zaman ini banyak berbagai macam virus yang tanpa diduga pada kita semua. Kalau kita bisa dasari atau dibekali ilmu pengetahuan yang cukup, maka tidak mudah goyah dan tangguh. Karena apa? Pondasinya sudah kuat, akalnya baik, etikanya atau etikanya baik, tauhidnya baik. Tauhid itu adalah ilmu yang mempelajari tentang ketuhanan. Fikihnya baik. Fikih itu adalah mempelajari tentang tata cara beribadah. Kalau akhlaknya amat mempelajari tentang tata cara adab, sopan santun, akhlak. Itu namanya akhlak yang ada adab. Kita harus terbaik akhlaknya, karena yang bisa kita teladani adalah akhlak yang baik. Ilmunya baik kalau akhlak, ilmunya tinggi kalau tidak punya adab, apa gunanya? Makanya kita harus mencari yang terbaik. Kalau memang itu baik menurut Allah, lakukanlah. Semoga kita menjadi anak yang soleh solehah. Wahumma khairun nas anfa'uhum linnas. Wahumma amin. Mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal